Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati mahasiswa-mahasiswa semester 2 yang akan menempuh mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Memang saat ini masih Zoom ya, tapi ini baru pengenalan. Pengenalan saya akan bacakan mengenai RPS, jelaskan mengenai RPS, dan kontrak kerjanya ya, kontrak kuliah. Jadi kontrak kuliah kita, pertama kontrak kuliah, bahwa mahasiswa itu harus aktif ya. Eh, Punya tidak berangkat boleh, tapi hanya 25% atau 3 kali pertemuan. Baik izin, sakit, atau apapun itu, kalian punya waktu 3 kali tidak berangkat. Itu yang pertama. Yang kedua nanti, kalau sudah offline, itu harus tepat waktu. Lebih dari 15 menit telat, boleh masuk, tapi tidak saya absen. Ya, ini untuk disiplin bersama, saya juga terpacu untuk disiplin. Teman-teman juga terpacu untuk disiplin karena jarak kita jauh. Oke, saya akan jelaskan mengenai mata kuliah Hukum Administrasi Negara ini ya. Nah, saya ingin menerangkan capaian lulusan prodi dulu ya. Jadi, apa sih yang diinginkan oleh program studi ilmu hukum terkait ilmu hukum ini, hukum administrasi negara ini, yaitu satu, terkait sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Jadi eh, moral itu penting karena tradisi ilmu hukum, sarjana hukum itu harus mempunyai moral dan etika yang sangat bagus. Kenapa? Karena nanti sarjana hukum itu profesinya itu selalu berhadapan-hadapan. Misalkan kalau jadi advokat dia berhadapan-hadapan dengan jaksa. Kalau dengan jaksa ya berhadapan-hadapan dengan advokat misalkan. Apalagi kalau dia jadi hakim itu mengelola konflik antara advokat dan jaksa atau penuntut dan terdakwa. Nanti juga bisa ke kepolisian, bisa ke mana saja. Nah, itu dibutuhkan mental. Mental pun nggak cukup kalau tidak ada etika. Karena ilmu hukum itu didirikan atau ilmu hukum itu dicetuskan itu karena supaya apa? Mahasiswa atau sarjana hukum itu menjadi problem solving, penyelesai masalah, bukan nambah masalah. Untuk menyelesaikan masalah kan juga harus dengan yang baik. Nah, gitu-gitu. Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila dengan ajaran asal wajar-wajar saja. Itu biasa guyonan anak-anak. Aslinya asal wajar itu ahli sunnah wal jamaah an-nadiyah. Jadi sikap-sikap itu yang harus ditekankan, yang nanti akan dijelaskan di mata kuliah lainnya yaitu KNU-an Islam dan KNU-an. Berperan sebagai warga negara, bangga cinta tanah air, tentunya karena kita hidup di Indonesia. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, kepercayaan. Jadi kita tidak boleh menghakimi, ente suku dari mana? Jawa, Sunda, Betawi. Ini Indonesia. Yang kita bicarakan ilmu pengetahuan, bukan terkait kesukuan, bukan terkait dengan keagamaan. Menginternalisasi semangat kemandirian norma dan etika akademik. Jadi etika-etika akademik adalah mahasiswa dan dosen itu pendekatannya pendekatan akademik, bukan pendekatan subordinate, tidak. Jadi kita juga saling berdiskusi. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Nah, ini ke depannya itu mahasiswa itu harus mampu bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Salah satu aktualisasinya itu adalah disiplin. Disiplin itu ya berangkat, kuliah, kalau sudah ditentukan jam 8 ya jam 8, tidak boleh lebih. Itu ya. Terus kemudian pengetahuan, langsung saja ke keterampilan khusus Han ini ya. Yakni mampu menerangkan cara memperoleh kewenangan. Kenapa Han? Han itu adalah ilmu terkait dengan memperoleh kewenangan. Jadi harus teman-teman harus tahu nanti kewenangan atributif, kewenangan
delegasi, kewenangan mandat itu apa, itu harus tahu. Kalau kewenangan atributif misalkan itu berasal dari konstitusi atau undang-undang, undang-undang dasar atau undang-undang. Nah, itu harus paham betul supaya apa kita tahu memetakan karena HAN itu adalah jalannya sebuah lembaga negara itu HAN. Itu maka mengatakan bahwa kalau HTN, hukum tata negara itu belajar mengenai susunan ketatanegaraan, tapi kalau HAN itu adalah kelembagaan yang hidup. Nah, maka ngobrolnya mengenai kewenangan, diskusinya mengenai kewenangan, belajarnya mengenai kewenangan, gitu loh. Kewenangan rektor apa, kewenangan kaprodi apa, kewenangan dekan itu apa, kewenangan presiden itu apa, kewenangan DPR itu apa, kewenangan DPD itu apa, kewenangan BPK itu apa, kewenangan MK itu apa, kewenangan MA itu apa. Nah, begitu-begitulah terkait kewenangan-kewenangan itu. Mampu menyusun besiking. Jadi besiking itu adalah surat keputusan ya. Jadi kalau mahasiswa hukum nanti lulus Han kok nggak bisa membuat surat keputusan. Nah, saya sarankan untuk mengulang. Karena kalau kita susunan keputusan itu kan ada yang namanya considerant. Nah, menimbang, mengingat, dan seterusnya, isi keputusan dan sebagainya. Itu wajib hukumnya itu bisa. Kalau perlu nanti UASnya itu membuat keputusan. Membuat besiking. Besiking itu bahasa Belanda. Bahasa Indonesianya surat keputusan. Ini juga kadang-kadang orang-orang pada salah. Keputusan itu produknya eksekutif. Produknya legislatif itu peraturan. Produknya yudikatif itu putusan. Jadi bedakan ya putusan dan keputusan. Kalau putusan itu vonis, kalau ketetapan itu kalau kalau putusan itu bentuknya vonis, kalau keputusan itu bentuknya ketetapan. Nah, mahasiswa mampu memahami pengawasan dalam pemerintahan. Nah, ini karena tadi ngomong kewenangan, dia bekerja siapa sih yang mengawasi? Nah, gitu loh. Loh, kenapa harus ada pengawas? Ini namanya check and balances. Yang namanya check and balances itu dalam satu tubuh itu harus ada pengawasnya. Negara diawasi oleh eksekutif diawasi oleh siapa? Oleh legislatif. Dalam membuat peraturan legislatif supaya tidak sewenang-wenang, dia diawasi oleh siapa? Diawasi oleh Mahkamah Konstitusi melalui apa? Melalui judicial review. Jadi selalu ada check and balances di dalamnya itu. Kalau tidak ada check and balances, itu namanya otonom. Keempat, mahasiswa mengetahui macam-macam lembaga negara. Ini lembaga negara itu kalau nanti didalami itu terbagi dari berbagai macam-macam. Ada lembaga tinggi negara, ada lembaga negara. Kalau lembaga tinggi negara itu berarti lembaga yang dicantumkan didetailkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi. Contoh, Mahkamah Agung. Itu jelas tuh dicantumkan dalam konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Jelas itu dicantumkan DPR, DPD, BPK, Presiden. Jelas. Komisi Yudisial itu namanya lembaga tinggi negara. Nah, dicantumkan dalam konstitusi. Terus yang kemudian ada lembaga negara misalkan. Lu kenapa lembaga negara? Lembaga negara itu dibuat oleh undang-undang saja, bukan undang-undang dasar. Oleh undang-undang. Pangkatnya, hierarkinya saja sudah beda. Satu konstitusi dibuat oleh konstitusi, yang kedua dibuat oleh undang-undang. Kelima, mahasiswa memahami asas-asas fiktif positif dan fiktif negatif. Ini pentingnya. Jadi fiktif positif itu diamnya pejabat diamnya pejabat tata usaha negara itu keputusan. Jadi kalau misalkan presiden diam itu artinya menyetujui karena keputusan fiktif positif. Kalau fiktif negatif itu apa? Fiktif negatif itu diamnya pejabat menolak. Jadi kalau dia diam berarti tandanya menolak. Kalau fiktif positif diamnya pejabat tata usaha negara itu mengabulkan. Tapi kalau fiktif negatif, diamnya pejabat tata usaha negara itu menolak. Mahasiswa mengetahui sistem pemerintahan daerah. Nah, hubungan daerah, hubungan pusat, hubungan provinsi, hubungan kabupaten itu bagaimana skemanya
sifatnya pembantuannya bagaimana. Nah, nanti kita belajar di sini. Jadi di wewenang-wewenang misalkan ini banjir misalkan banjir di nah, banjir di Bekasi katakanlah itu kewenangan provinsi bagaimana. Wong itu banjirnya disebabkan di Bogor, bagaimana caranya Bekasi bisa intervensi ke Bogor, bagaimana Bogor bisa eh, mentreatment supaya tidak banjir lagi dan lain sebagainya. Itu kita harus tahu sistem kewenangan itu. Keenam, mahasiswa mengetahui hak warga negara atas tindakan pemerintah dan upaya administratif. Jadi misalkan ini, langkah apa ketika ada kebijakan yang dirasa merugikan rakyat? Rakyat yang dirugikan itu harus bagaimana? Oh, rakyat harus melakukan upaya keberatan kepada sang pembuat kebijakan yang merugikannya itu, misalkan. Loh, kalau misalkan keberatan itu masih ditolak, maka dia mengajukan upaya administratif, banding administratif kemana? Ke atasan pejabat tersebut. Begitu. Misalkan kalau ada Kementerian A membuat keputusan yang kemudian merugikan, Anda bisa mengajukan keberatan kepada kementerian tersebut. Nah, waktu sudah mengajukan keberatan tapi masih ditolak, maka Anda mengajukan keberatan banding atas keberatan kepada siapa? Atasan menteri. Siapa atasan menteri? Presiden. Oh, itu yang nanti akan kita pelajari. Nah, kemudian materi pembelajarannya yaitu setelah tadi kita ngobrol, kita apa namanya capaian pembelajaran mata kuliah, itu kemudian kita apa namanya khususkan lagi apa sih yang harus kita apa namanya pelajari mengenai definisi dan sejarah hukum administrasi negara. Sejarahnya bagaimana sih Han itu? Dulu di negara Eropa bagaimana? Lahirnya itu bagaimana sih? Karena pada sejatinya Han itu ada sejak negara itu lahir. Tugas kewenangan itu ada sejak negara itu lahir. Kayak kamu berorganisasi itu loh. Itu kan pasti ada kewenangan bendahara apa, kewenangan sekretaris apa, kewenangan biru A, biru B, biru C itu apa. Nah, itu mempelajari itu. Asas-asas hukum administrasi negara. Nah, pentingnya asas-asas hukum administrasi negara ini. Gimana kita mau bekerja kalau kita tidak tahu asasnya? Maka asas-asas hukum administrasi negara ini penting. Yang namanya asas itu prinsip ya. Misalkan prinsip kayak tadi fiktif positif itu tadi prinsip atau asas gitu. Atau asas lagi contrarius reactus. Nah, apa itu? Siapa yang mengeluarkan SK, maka dia pula lah yang bertanggung jawab. Misalkan Said membuat keputusan pengangkatan si A menjadi pejabat, maka Said pula lah yang mempunyai kewenangan untuk mencabut SK tersebut. Nah, gitu-gitu loh. Menteri, siapa yang berkewenangan mengangkat menteri? Presiden. Maka yang berhak untuk memberhentikan siapa? Ya presiden. Nah, gitu. Yang kedua kedudukan Han. Jadi posisi Han itu di mana sih dalam ilmu pengetahuan ini? Di samping kah, di kiri kah, di kanan kah, atau di mana cara bekerjanya Han itu bagaimana sih? Nah, kita nanti mempelajari itu. Yang keempat mengenai asas fiktif positif tadi kita sudah dijelaskan. Yang namanya fiktif positif itulah diamnya pejabat tun. Tun itu tata usaha negara ya. Itu adalah menerima. Jadi kalau ada laki-laki katakan cinta kepada cewek dan cewek itu diam, itu tandanya menerima. Nah, ini fiktif positif itu kiasannya seperti itu. Kemudian pengawasan administratif. Tadi yang namanya kerja kan harus ada pengawasnya. Kalau kerja nggak ada pengawasnya, saya nanya sendiri dong. Maka siapa sih yang mengawasi itu? Mengawasi kinerja siapa sih? Jelas kalau pemerintah itu eksekutif kan yang ngawasi adalah legislatif. Nah, kalau misalkan di kepala daerah siapa?
Nah, misalkan gitu-gitulah. Teori lembaga negara. Jadi, teori lembaga negara itu apa saja sih yang bisa, langkah-langkah apa saja sih yang bisa membentuk lembaga negara? Nah, bisa melalui peraturan presiden, bisa melalui undang-undang, bisa melalui A dan sebagainya. Tuh. Yang ketujuh, sistem pengawasan dan hubungan pemerintahan daerah dan pusat tadi sudah dijelaskan. Desentralisasi, dekonsentralisasi dan sebagainya. Itu nanti kita mempelajari itu. Yang ke-8 terakhir nih, material dat dan upaya administrasi. Jadi materinya. Jadi upayanya apa? Objeknya apa? Objek. No, no. Objeknya apa yang akan kita kaji dalam upaya administratif? Misalkan gitu-gitu. Nah, daftar referensi yang jelas itu adalah buku buku saya Mokhtar Said ya. Itu itu penting asas asas komunikasi negara. Yang kemudian itu Mokhtar Said juga apa namanya tindakan jabat negara apa media Yogyakarta 2024. Ini yang wajib dimiliki ya buku tersebut. Bisa didapat di Shopee banyak, di Shopee, di toko online tuh banyak itu buku-buku itu. Nah, kalau yang terkait ini Anda bisa download aja. Ini kamu klik kan, pasca klik, kemudian ke isi Google itu muncul nama saya. Nah, kemudian referensi pendukung nantilah jurnal-jurnal atau studi kasus karena hukum itu harus mempelajari perkara. Karena sejarah hukum itu didirikan adalah waktu itu di Bologna, Italia. Namanya Bologna Law School. Waktu itu Bologna Law School itu yang ngajar siapa? Yang ngajar ada para Golastor. Golastor itu siapa? Golastor itu para penafsir. Nah, jadi kalau sarjana hukum nggak bisa menafsirkan, namanya bukan sarjana hukum itu tuh namanya sarjana apa itu nggak jelas tuh. Harus mampu menafsirkan karena terkait dengan problem solving, menyelesaikan masalah. Jadi cara berpikirnya harus kontekstual, futuristik, mengayomi. Jadi itu harus banyak. Untuk bisa itu maka harus punya ilmu. Untuk bisa punya ilmu maka harus belajar, banyak membaca, baca buku, baca jurnal, banyak diskusi. Nah, itu. Landasan spiritualnya adalah la dororo wala diroron. Nah, wes to. Apa namanya? eh ini yang kita apa namanya jadikan landasan filosofi sebagai ahli sunnah wal jamaah. Sebentar aku ada WA dulu. Apa? Saya ulangi lagi ya. Jadi landasan spiritual itu adalah la dororo wala diroron. Jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain. Nah ini sarjana hukum harus begitu. Ya. Nah, materi kuliah syaratnya itu mata kuliah ini syaratnya harus PIH dan PHI harus lulus ya. Kalau nggak lulus nggak boleh masuk ini. Nanti saya akan cek di KRS-nya. Nah, kita akan ada yang namanya itu 16 pertemuan plus UAS dan UTS ya. Jadi ini akan kita pelajari semuanya 16 pertemuan. Berarti Anda boleh nggak berangkat 4 kali atau 3 kali kalau 25% itu ya. Selebihnya mohon maaf langsung saya kasih sama ini. Yang penting berangkat. Mau tidur, mau apa, terserah yang penting berangkat. Ini nanti akan saya kirimkan di si akad cloud ya.
Oke, demikian. Terima kasih, mohon dimaklumi. Ini menjadi minggu depan, ini pertemuan besok itu untuk mempelajari ini. Segera beli bukunya, cari referensinya, supaya minggu depan kita sudah bisa mulai belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.